Saya Dewi Rianingsih, berasal dari Indonesia, lahir di Jakarta, tapi besarnya di Beijing. Karena sejak umur 2 tahun sudah dibawa oleh orang tua ke Beijing, Tiongkok.老婆，你在干什么呢？我在给你做小米粥呢。哦，那个好吃吗？当然好吃了，小米粥很好，很有营养，可以补补身体。好。Suami saya juga berasal dari Indonesia. Hobinya adalah melukis, sedangkan pekerjaan saya hampir sama dengan bapak saya, yaitu penerjemah. Saya dibawa oleh orang tua ke Beijing pada tahun 60-an. Ketika itu, bapak saya diundang kerja oleh China International Publishing Group untuk menyusun dan mengoreksi naskah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang ini, pekerjaan saya hampir serupa dengan apa yang dilakukan oleh bapak saya, yaitu sebagai penerjemah. Saya harap bidang yang ditekunin oleh saya ini dapat memberikan sumbangsi bagi hubungan kedua negara, khususnya di bidang kebudayaan yang dapat meningkatkan pengertian dan saling pengertian antara masyarakat kedua negara. Saya sedang menerjemahkan, sedangkan suami saya sedang melukis di samping saya. Tanpa terasa, saya sudah tinggal di Beijing lebih dari 50 tahun. 还有这个是我中学的时候照的，然后在友谊宾馆，这就是我们家。是的。你还记得吗？当然了，现在已经变多了吧？已经有很多。Selama bekerja dan hidup bertahun-tahun di Beijing, saya telah menyaksikan dan mengalami perubahan besar di Tiongkok. Saya teringat sewaktu saya masih kecil, kondisi di Beijing sangat sederhana, baik dalam berpakaian maupun kebutuhan sehari-hari. Misalnya, baju-baju yang dijual di toko modelnya hampir semuanya sama, tidak banyak variasi. Ketika musim dingin, anak-anak setempat biasanya memakai baju kapas yang berbunga-bunga, celana wool, dan sepatu kapas. Termasuk saya, berpakaian persis seperti mereka juga. Hanya saja untuk mendapatkan baju yang cukup bagus, mengalami sedikit kesulitan. Pada saat itu belum ada supermarket atau mall-mall seperti ini, sehingga tidak mungkin berbelanja barang-barang seperti ini. Ketika Tiongkok masuk di era 80-an, seiring dengan perkembangan ekonomi Tiongkok, kondisi kehidupan masyarakat setempat telah mengalami perubahan besar. 你看，这是印尼的产品，这个也是。这个我们使馆爱买的水就是这个水。但是我爱喝这个。Selain kebutuhan bahan pokok, hiburan, dan rekreasi, terlihat juga pesatnya prospek pembangunan prasarana. Sebagai contoh, berdasarkan informasi yang saya ketahui bahwa pembangunan gedung The Great Hall of the People yang dilakukan pada tahun 60-an hanya membutuhkan waktu 10 bulan saja. Dan International Horticultural Exhibition Beijing hanya membutuhkan waktu 2 tahun. Dan Bandara Tasing yang baru selesai dibangun di tahun 2019 ini hanya membutuhkan waktu 4 tahun. Di Beijing setiap tahunnya selalu ada pembangunan yang baru, sehingga tempat-tempat lama yang biasanya sering dikunjungi berubah sama sekali. Menurut saya di Beijing tidak harus membeli mobil karena telah tersedia sarana umum seperti subway dan kendaraan lainnya.
Selain itu, tersedianya sarana belanja dan pemesanan makanan online sehingga kita tidak perlu keluar rumah. Jika tidak menyaksikan secara langsung perubahan ini, sulit untuk membayangkan suatu perubahan besar yang terjadi dalam beberapa dekade ini. Saya sudah di Beijing selama 50 tahun lebih, dan saya telah menyaksikan perkembangan dan perubahan di setiap periode.